Saya start dari IHSG dulu. Dan sebelumnya saya mau pin ini hari Sabtu nanti ada MV Start. MV Startnya biasanya kan lumayan lama ya, 2 jaman lebih gitu. Sabtu nanti saya akan bikin untuk lebih compact, jadi 1 jam, semoga bisa selesai 1 jam lebih lah ya. Biasa 2 jam lebih, sekarang 1 jam lebih gitu, lebih compact, sehingga teman-teman yang masih pemula dan baru mau mulai investasi saham, atau siapapun lah yang mau investasi saham jangka panjang tuh bisa belajar dengan lebih mudah dan lebih praktis. US rate kira-kira gimana, BBRI besok LK, kemungkinan BBRI LK-nya akan bagus. Emas turun, apakah masih bisa turun lagi? Cenderung untuk investing dahulu kah? Kondisi saat ini masih ada saham-saham yang bisa diinvesti. Minyak caplang beraksi. Oke. Start dari IHSG. Saya kalau nggak IG live sehari aja tuh kok rasanya aneh ya gitu. Jadi meskipun sebenarnya IG live ini tuh udah bisa loh digantikan oleh tim saya, tapi tetap ya saya mau IG live karena apa? Seneng. IG live ini kayak satu terapi mungkin ya. Satu hiburan gitu. Healingnya ngapain? Healingnya IG live, ya ampun. Hidupmu terlalu serius Ellen, kata beberapa teman saya. Ya namanya juga passion, hobi. Oke, IHSG besok masih berpotensi untuk naik dikit sampai 7.200. Abis itu dia bisa turun, dan ini udah seperti yang kita perkirakan atau antisipasi, di mana saham-saham big banks itu akan sideways. Hari ini BCA masih lanjut menguat dan besok berpotensi untuk sideways atau terkoreksi, di mana koreksinya sifatnya normal sekali. BBCA seperti yang kita sudah antisipasi, dia ketahan di MA 200 dan susah banget turun dari MA 200 ini. Jadi kalian kemarin mungkin ada yang sudah dapat di MA 200, itu bagus, dan kalau belum dapat di MA 200 masih ada kok kemungkinan dikasih lagi, kemungkinan sekitaran di 9550 atau 9425. Jadi sabar-sabar aja dulu. Kalau sampai nggak dapat di situ gimana ya, nggak apa-apa, nanti akan ada kesempatan untuk saham yang lainnya. Nah, perhatikan BBRI ya. Kalau misalkan kamu nggak dapat di BBCA, watch BBRI-nya. Besok tuh keluar result, kemungkinan besar resultnya BBRI juga bakalan bagus. Nah, berbeda dengan BBCA. BBCA itu nggak jebol MA 200-nya, BBRI jebol di MA 200-nya. Dimana sekarang dia berpotensi ketahan di 5175-an. Dan kalau kita lihat sebenarnya buangan atau net sell-nya tuh masih cukup gede. Bahkan sampai hari ini 24 April pun ini tuh BBRI masih di net sell asing 426,7 miliar. Bukan berarti BBRI ini jelek, tapi karena memang ya profit taking aja investor asing. Oke, BBRI berpotensi mengalami penguatan atau technical rebound sampai level 5.600 sampai 5.700-an. Ya, dan BBRI ini berpotensi untuk membentuk satu higher low, kemungkinan di level 5350 atau 54. Intinya BBRI besok ini boleh banget, layak banget untuk di watch karena mau keluar laporan keuangan. Oke, terus mau keluar laporan keuangan dan kemungkinan besar laporan keuangannya tuh bagus. Oke, terus sekarang kita lihat BMRI. Sunardi udah nanya BMRI gimana. BMRI kemungkinan besar laporan keuangannya juga bagus, tapi BMRI ini menurut aku tuh udah over value banget. Dia naiknya yang paling tinggi dibandingkan dengan perbankan yang lainnya. Nah, sehingga kita justru malah agak-agak waspada dengan BMRI ini. Kenapa? Logikanya big money atau investor gede tuh mereka udah cuan ya dengan BMRI. Jadi kalian jangan ngeborong di atas ketika investor gedenya tuh udah cuan. Kalau mereka udah cuan di atas, ini rawan banget mereka bakalan bisa profit taking gitu ya. Jadi sebaiknya kalau retail tuh nampung-nampung di bawah gitu. Ingat ya, remah-remah rengginang. Oke, sekarang kita lihat BRI udah deh. BBNI, the four big banks. Bank Negara Indonesia ini dia ketahan di area supportnya 5.100-an, 5125 di area supportnya di sini. Dan kemarin sempat ada kayak
ada borongan di 16 April di sini. Kita lihat performa dari BBNI ini juga akan bagus ya. Jadi 4 perbankan gede ini masih akan bertumbuh meskipun pertumbuhannya nggak terlalu signifikan. Mari kita lihat, bentar ya. bentar, tunggu ya sebentar ya. Mari kita lihat BBTN. Miss gak diliatin bayarnya siapa, selnya siapa, ngapain ngeliatin siapa buy siapa sell, bukan urusan kita. Mau cuan di saham gak perlu ngeliatin siapa yang buy sell. Bahkan kita nggak perlu ngeliatin siapa yang buy sell. Kita cukup perlu tahu berapa power, berapa besar daya beli dan tekanan jual. Misalkan yang beli cuman beberapa orang tertentu tapi dia powernya gede gitu, jadi ya udah tandanya mau naik. Tapi kalau misalkan beberapa orang saja kemudian powernya sell besar, ya udah dia akan turun. Kalau power buy gede dia akan naik. Intinya tuh sebenarnya gak usah ngeliatin siapa buy sell, gak peduli. PTBA mau bagi dividen sih, pilih mana nih, BRI apa PTBA aja, bagi dua gitu. Beda tujuan dong. Kalau dividen investing kamu mesti siap loh harga sahamnya dibanting turun. Sedangkan kalau BRI itu lebih ke arah sustainability. BCA, BRI, BMRI, BBNI itu dalam tujuan sustainability untuk investasi jangka panjang. Kalau kamu dividen investing di PTBA itu tujuannya dividen, nggak peduli untuk harga sahamnya bisa turun gitu. Jadi be very careful. Oke ya. Terus kita mau lihat BBTN, gimana kabarnya Bank Tabungan Negara. BBTN yuk kita lihat yuk, dia lagi di area support 1330 kemarin dan mantul. Ini juga masih bisa turun dikit sampai 1305-an kemungkinan BBTN. Sama seperti BBRI, BBNI dan BBCA, apalagi ya tadi BMRI ya, bakalan ada potensi mantul jika laporan keuangan keluar dan hasilnya bagus. BNGA gimana kabar? Dia juga lagi di area support banget. Tapi kalau misalkan sama-sama lagi diskon, aku sih milih for big banks-nya ya. Biasanya aku pilih BNGA, NISP itu kalau misalkan for big banks-nya tuh udah tinggi-tinggi banget gitu. Nah ini NISP juga kemarin udah mantul dikit, rawan koreksi dalam beberapa hari terakhir nanti. Oke, aku suka jawaban Miss. Jawaban yang mana ya? Saya suka pertanyaan-pertanyaan kalian. Gak perlu lihat flow siapa yang beli sih. Itu distracting banget. Jadi kalian mesti tahu ya apa yang matters ketika trading dan investasi saham, apa yang enggak. Banyak banget strategi-strategi yang kelihatannya tuh keren-keren, ngeliatin ini itu rumit keren gitu. Pokoknya kelihatannya kayak makin keren makin bagus. Tapi sebenarnya sejak saya tuh trading dari 2007 sampai sekarang. Dulu saya juga begitu, kayak wah ini yang rumit yang keren. Tapi enggak. Semakin sederhana sekarang, semakin ke belakang semakin sederhana, itu yang semakin tajam. Nah, yang semakin sederhana itu kalau buat aku ngelihat supply and demand dari price and volume itu aja. Yang bilang price and volume analysis doesn't work, artinya dia belum bisa baca itu sebenarnya. Oke. Halo Fendi Enjau, selamat datang, started following me. Oke, kita mau bahas PTBA. PTBA ini banyak ditanyain, PTBA kena kasus korupsi ya kan, itu kan yang dulu-dulu, orang-orang yang dulu Dapen tuh kalian ngerti nggak sih, dana pensiun yang mengelola uang untuk dana pensiunnya PTBA. Dan ngefek nggak sih ke sahamnya? Menurut aku sih enggak. Karena apa? Ya karena itu udah dulu, dan itu dana pensiun itu nggak ada kaitannya dengan laba perusahaan sebenarnya gitu. Dan sebenarnya kalau ditanya, aku tadi udah baca beritanya kenapa orang-orang ini ada yang ditangkap gitu ya. Kalau nggak salah direkturnya Dapen deh, itu ditangkap kenapa? Karena investasi di saham dan rugi.
investasi di saham gorengan gitu loh, dan rugi. Jadi intinya Dapen itu kalau investasi gak boleh cut loss. Maka dari itu aku mau nyambungin justru ke TLKM nih. BUMN ya, BUMN kalau investasi di saham gak boleh cut loss. Maka TLKM itu kalau dia cut loss di GoTo, kemungkinan akan menjadi masalah. Bahasanya saya perhalus kemungkinan, tapi sebenarnya bakalan jadi masalah kalau dia cut loss. Jadi ya jangan di cut loss kalau jangan cut loss GoTo TLKM-nya gitu. Sekali aja di cut loss satu lot itu bisa jadi masalah. Intinya BUMN kalau investasi saham mereka gak boleh rugi. Rugi yang beli sahamnya manajemen dari perusahaan tersebut itu bisa kena ini. Bukan perusahaan yang diinvestasi tapi yang menginvestasi, yaitu di sini tadi kan PTBA ya dan TLKM yang aku bahas ya. Nah, ini PTBA hari ini koreksi turun. I think it's normal, orang-orang pada profit taking dan ada tanda-tanda dia mau bagi dividen juga. Sempat agak breakdown dikit di sini di level 2990. Volumenya cukup gede ya. Kita akan watch apakah kalau besok turun lagi, kita akan cow dulu, oke ya. Nah ini Adaro, sebenarnya Adaro tuh sampai tadi pagi itu koreksinya masih cukup bagus gitu loh. Tapi menjelang sore kita ngelihat, kita objektif aja ya, ini breakdown dari level 2700. Ini kita perlu waspadai sih sebenarnya. Nanti kalau turun dari 2640 ini bisa kena pembatasan risiko gitu ya. Jadi kita watch dulu Adaro, sementara dia turunnya juga masih normal, koreksinya masih normal. PTBA turun, siapa sudah bocor info dividennya kemungkinan. Cuman yang turun bukan cuma PTBA kok, yang lain juga sama. Oke ya. Terus BNGA tadi saya sudah bahas. Terus ASII. Ini pada nanyain ASII beberapa hari kemarin, bahkan sejak hari Jumat kemarin tuh pada nanyain ASII. Jadi aku selingin dengan ASII dulu ya. Pada galau ASI ini. Nah, ASI itu sebenarnya ada katalis positif dari kenaikan harga batu bara karena anak usahanya United Tractor itu menyumbang sekitaran 30-35% revenue ASII gitu. Cuman itu baru tercermin di laporan keuangan nanti yang ke depan ya. Jadi sekarang juga belum dapat impact positifnya gitu. Nah, ASI sendiri belakangan ini tuh aku lihat distribusinya tuh masih agak-agak lumayan. Jadi kita bakalan cow kayaknya kalau dia breakdown dari 4890 sampai 19 April kemarin tuh masih banyak buangan, masih banyak distribusi di sini. Ya, jadi ASII avoid dulu untuk sementara ya. Oke. Terus sebenarnya ya laba bersihnya ASI itu di 2023 itu masih mencetak rekor laba bersih tertinggi sepanjang sejarah dengan kenaikan mencapai 16,9% year on year gitu. Jadi kenapa dia banyak distribusi di sini, kita nggak ngerti kadang-kadang investor institusi itu melihat apa gitu loh. Cuman ada persamaan antara ASII dan TLKM. Mereka tuh investasinya di GoTo tuh gede, lumayan gede. ASII itu swasta, dia nggak akan dipermasalahkan kalau dia cut loss tuh, nggak akan ada masalah gimana-gimana, paling ya rugi investasi aja. TLKM, BUMN yang dia akan mungkin akan jadi masalah kalau misalkan cut loss. Selama nggak cut loss nggak apa-apa. Jadi ini mungkin jadi satu pertimbangan bagi institusi yang mereka sempat ada invest di TLKM dan TLKM dan apa tuh, dan ASI. Oke ya, bentar. Wait ya. Cuan hold atau jual nanti dulu. Inco gimana? Sebentar ya. Moving average berapa? 20, 50, 100. Not a rocket science. Jadi saya kasih tahu aja. Terus strategi trading yang dibahas apa di Trading Academy itu lebih ke strategi trading aku. Kalau cuman MA berapa itu mah semua orang juga
bisa gitu loh. Miss, INKP tadi di harga di atas 9.800, masih bisa nggak dibeli di harga berapa? Oke. Perhatikan nih ya INKP, dia tuh ketahan di resisten 9.900. Aku kasih warna merah. Terus aku tarikin garis ini. Nah, ini dia menunjukkan bahwa dia tuh masih uptrend dan volumenya juga masih bagus ya. Jadi potensi breakout dari 9925 tadi tuh udah naik dikit, sebenarnya udah breakout tapi masih ketahan gitu. Perlu diperhatikan di sini bukan cuma masalah breakoutan dan patternan. Ini tuh jaraknya dari stage 1 di bawah udah lumayan jauh. Jadi sebenarnya di atas ini tuh udah tinggal swing trading aja. Bukan buat jangka menengah, jadi tinggal swing trading aja. Bisa sih di watch untuk buy breakout dari 99, cuman hati-hati ya, jangan terlalu banyak size-nya itu penting banget gitu. Terus kemudian TKIM nih gimana sih? Aku mau bersihin chartnya di sini. Ya, dia berpotensi menguji resisten 8.400 ya, TKIM. Terus masih uptrend sama kayak INKP. Tadinya TKIM lebih lambat geraknya, INKP lebih cepat, sekarang sama gitu. Kalau mau beli TKIM tunggu diskon dikit deh. Aku kasih satu garis lagi di sini. Nah, lebih baik tunggu pas kena garis ungu ini. Pas kena garis ungu ini di sini. Oke. Contoh price and volume gimana? Tuh setiap hari udah aku bahas. Analisisku yang di IG Live ini sebenarnya analisis intermediate advance. Aku tinggal langsung bacain. Tapi ilmunya ada di Trading Academy, oke? Bahas dividen UNTR, Miss, yieldnya nggak tinggi lagi ya udah, atau nggak usah dibahas, nggak apa-apa. Nggak tinggi ya nggak usah dibeli. Oke? TLKM udah bagus, belum. Pusing ya, nggak boleh cut loss. Iya, kalau Biomen nggak boleh cut loss, pusing dong. Gimana coba? Malam Ellen mau nanya, harga emas naik banyak tapi BRMS kok tidak gerak sama sekali. Memang nggak selalu align dengan harga emas. Antam dan MDKA gimana? Yuk kita bahas yuk. Metals gimana kabarnya? Beberapa hari ini metalsnya agak-agak turun nih, saham-saham metals. Gimana kabarnya? Padahal harga komoditasnya tuh masih cukup oke loh. Yuk kita lihat dulu dari harga komoditas emas, karena banyak banget nih yang penasaran nanyain harga komoditas emas. Di sini aku pakai harganya FXCM. Kalian kalau mau pakai Oanda atau yang lain sih terserah aja. Mungkin bedanya cuma dikit-dikit aja kali ya, beda dikit ya. Nah ini harga emasnya dari Gold Spot XAU-nya, ini dia memang lagi koreksi, lagi turun. Tapi normal dong, masa disuruh naik terus, malah bagus ini turun kayak gini ngebangun satu fondasi. Nah pertanyaannya, apakah ini turun untuk turun atau turun untuk sideways dan kemudian naik? Ini masih 50-50. Di area MA20 ini dia berhenti keluar dua candle kayak gini, ini namanya candle indecision. Kita membutuhkan confirmation candle satu, entah dia ke bawah atau ke atas. Kalau dia mantul di atas 2316 artinya dia akan sideways. Tapi kalau dia turun di bawah 2310 ke sini, dia akan lanjut ke 2199. Perkiraan Ellen gimana? Perkiraan saya bakalan bisa turun sampai ke 2199 dan itu normal. Kalau saya salah, dia naik sampai di sini sideways di sini, ya tetap aja akan melambat. Karena naiknya rally-nya emas ini udah sangat signifikan sekali. Hari Sabtu nanti saya akan invest start-nya di sini. Ini aku akan ngebahas tentang salah satunya ya, kita bandingkan antara pertumbuhan harga saham dengan harga emas dan juga kripto atau Bitcoin, dan gimana investasi di saham. Oke ya, ada buka kelas nggak? Ini gratis.
di sini nih, mfast.id/start dengan kode IGEMO. Bumi aja enak masih murah, ntar ya aku akan bahas. Nah ini harga emasnya tadi, jadi lagi normal correction. Terus kita akan lihat juga dong harga nikel gimana, nickel futures. Oke, mari kita lihat harga nickel futures dari LME. Harga nickel futures trennya masih naik banget, bahkan baru aja breakout beberapa hari kemarin di tengah masa recovery dia dari downtrend, sideways dan menuju uptrend. Sehingga saham-saham yang terkait dengan nikel ini kita masih bisa perhatikan. Nah, jadi masih dalam tren naiknya ya, meskipun ada zigzagnya itu sangat normal. Yuk kita lihat yuk harga timah gimana. Timah, tin futures, gimana kabarnya tin futures? Yuk kita lihat ya. INKP TKM udah tadi saya. Siapa ini? Putriami. Ya, harga timah gimana kabarnya? Harga timah ini perhatikan. Kalau tadi harga nikelnya baru jalan pelan-pelan, di sini baru naik. Ini harga timahnya tuh udah naik kenceng dan lagi koreksi di sini normal. Turun, koreksi itu turun, normal correction aja gitu ya. Nah, ini harga timahnya di sini nih. Terus kita lihat harga metals apa lagi ya, udah cukup lah ya. Kita lihat harga sahamnya sekarang ya. Kita lihat harga sahamnya. Sekarang kita lihat dari Antam dulu. Antam nih ada apa aja? Tahu nggak Bapak Ibu yang udah belajar lama, tulis di sini. Antam ada apa aja nih selain emas? Kan banyak orang taunya Antam tuh cuman emas-emas doang. Tulis Antam .2 ada apa aja. Aku mau interaksi. Kebetulan komennya banyak banget. Sorry kalau ada yang belum kebaca. Tulis nih Antam .2. Dia ada industri apa aja nih, produksi apa aja. Langsung pada buka webnya kah? Oke. Jadi dari situ kalian tahu bahwa Antam ini dia terpengaruh oleh harga komoditas apa aja. Nah, pinter, nikel ya. Jadi Antam tuh meskipun hari ini dia turun, harga emasnya juga turun, harga nikelnya ada koreksi sedikit, tapi sebenarnya nikel tuh baru awal-awal naik. Dan Antam ketika hari ini turun dia ketahan di MA20. Sebenarnya aku agak-agak kurang suka ya dengan koreksi candle-nya hari ini tuh kayak gini. Cuman volumenya masih sangat konvergen. Jadi masih ada kesempatan buat Antam tuh kalau misalkan dia turun sampai level 1650-an dan dia bisa mantul lagi ke atas gitu loh. Aku tuh agak kurang sukanya satu, gini. Aku lebih suka kalau Antam itu dia di atas level 1700 atau 1710 ya, di atas ini. Tapi kalau di bawah ini, di bawah 1700 atau 1710, ini ya trennya jadi agak-agak slowing down dikit meskipun sebenarnya masih normal correction. Ini ya Antam tuh masih prospektif karena harga emasnya tuh normal correction dan juga nikelnya normal correction juga gitu. Oke, sekarang aku mau move ke tins. Tins ada apa aja nih? Timah doang atau ada yang lain? Boleh dong ditulis di sini. Tulis di sini ya. UNTR ada nikel juga, Miss, tolong dibahas juga dong apakah bisa 27. UNTR tuh memang iya ada nikel, cuman dia lebih arahnya ke pengaruh lebih banyak dari coal-nya gitu. Oke. Timah doang. Mari kita lihat tins. Jadi kalau kasusnya korupsi di tins yang lebih heboh, PTBA tuh dibilang korupsi, case korupsi. Tapi kalau menurut aku PTBA tuh lebih ke kasus salah investasi sih ya mandapennya. Menurut aku nggak ngefek ke harga sahamnya tuh, nggak ngefek. Apalagi tuh udah ya masa lalu sih, ngebenerin manajemen memang penting. Tapi menurut aku dibandingin dengan tins, case-nya gedean tins banget gitu loh. Jadi investor-investor besar nggak terlalu melihat faktor itu. Ya, kita lihat ya tins gimana kabarnya. Tins ini saya tarik satu garis merah di sini, low-nya di sini dan di sini. Ini bukan sekedar teknikal-teknikalan aja, tapi kita ngelihat kemiringan garis trennya ya dan juga rotasi sektoral. Nah, sekarang tins ini dia lagi ketahan garis merah ini ini MA20-nya di sini. Yang merah tipis di sini. Terus ini garis trennya. Dia bisa turun di bawah garis tren ini sampai ke level 900 and that's still okay. Jadi kalau dia turun sampai 900, saya ganti warnanya, warna apa ya? Warna oranye. Kalau dia turun sampai ke 900 yang warna oranye ini, itu artinya masih oke. Masih oke tinsnya.
ya. Jadi saya masih ngehold. Strategi trading kita ada dua, jangka menengah dan jangka pendek. Itu kita jelaskan ada di Trading Academy. Jadi langsung aja buat kalian yang pengen join Trading Academy-nya. Trading Academy itu e-course kita untuk trading saham, dapat review saham atau stock pick, dapat tanya jawab saham setiap hari. Kamu mau nanya saham bisa, terus kamu bisa juga dapat morning briefing, day briefing. Caranya masuk ke mtrade.id/academy. Oke, aku mau kasih lihat dikit Trading Academy itu kayak gini. Ini Trading Academy, ini MVest ya. Terus Trading Academy itu isinya ya course untuk Trading Academy. Dan kalau misalkan kalian ngomong, di YouTube juga ada gratisan, ya ini kan strategi saya gitu loh. Bukan sekedar teknikal-teknikalan yang cara pakai batu bata, cara masang batu bata gimana, masang semen gimana. Tapi ini kayak kalau di membangun rumah tuh ini ilmu arsitekturnya gitu. Jadi ini gayanya Ellen May gitu. Oke, ya. Jadi kalau mau tahu tentang Trading Academy ke mtrade.id/academy. Lihat di sini. Oke. Nah, bisa daftar di sini. Ini mumpung lagi masih ada promo soft launch. Ih, muka saya gede banget sih. Bisa daftar sekarang atau more info daftar pencet di sini di mtrade.id/academy. Ya, nanti dapat mtrade juga, dapat mtrade stock pick juga, oke? Miss tadi Esa waktu mau tutupan diserbu buy. Oke, kita sekarang move ke metals belum selesai deh, metalsnya belum selesai. Kita ke MDKA yuk. Siapa di sini yang punya MDKA tulis? Bedanya sama MVest apa Miss? MVest seperti namanya untuk long term investing buat yang belum siap trading sama sekali, dan buat kalian yang sibuk. Tapi buat kalian yang kepengen trading, dan ini bisa jadi fondasi untuk trading kripto dan trading yang lain-lain ya. Judulnya masih sama sih sebenarnya. Siapa punya MDKA? Tulis punya MDKA, saya punya MDKA dan semuanya. Saya juga sih. Siapa punya? Pertanyaan kedua, punya MDKA kalian lagi posisi untung atau rugi? Miss Ellen punya MDKA. Tahu aja. Punya MDKA lagi untung apa rugi? Aduh, enak. Ini harusnya tuh Caplang tuh bayar ini ya, bayar iklan endorse ke saya nih ya. Tiap hari saya endorsein loh. Lagi rugi, ya kan? Banyak kan yang rugi daripada yang untung, itu jujur. Kenapa? Ya jelas dong, karena dia lagi masih di bottom. Lo kok bisa di bottom? Banyakan yang untung, banyakan yang rugi daripada yang untung. Ya iya dong. Berapa banyak sih orang yang beli di bawah sini dibandingkan dengan orang-orang yang punya dari dulu di sini. Ini kan lebih banyak gitu loh, ya. Ada yang rugi banyak, ada yang rugi dikit. Nah, aku kasih kalian kabar baiknya. Sebentar ya, aku lihat dulu. Jadi kalau beli Trading Academy itu kalian dapat mtrade juga gitu. Oh, MDKA-nya udah dijual. Nih, profit taking 22 April 13-19%. Dapat guidance juga trading kayak gini. Jadi benar-benar kebantu banget. Kenapa aku bikin mtrade tuh karena dulu pas ngajar di workshop banyak yang minta bantuin dong day to day gitu. Akhirnya aku bikin itu dan kerja tim. Kerja tim artinya lebih independen, tidak tergantung pada Ellen May atau subjektivitas saya. Oke, mari kita lihat MDKA. MDKA itu kita mesti kalau analisis tuh gak bisa sembarangan cuman ngelihat chart doang. Wow, ini kena resisten, ini disupport, resisten support, gak kayak gitu ya. Jadi kalau saya melihat satu saham, kita mesti ngelihat satu cycle secara penuh. Nah, ini cycle-nya, ini satu cycle secara penuh tuh kayak gini. Wah, ini berarti time frame-nya gede banget dong, ya kan, cuman buat ngelihat cycle. Nanti kita chunk down, naik, sideways, turun, stage 2, 3, 4. Dan sekarang berarti MDK ini masih di stage 1. Stage 1 itu dijelaskan juga di Trading Academy. Dijelaskan stage 1 ini bahwa ini tuh
Kalau di stage 1 artinya ini tuh belum uptrend loh. Ini masih terjadi pertarungan antara bull dengan bear, antara distribusi dan akumulasi. Dan bisa dilihat di belakangan ini sejak 21 Maret, 4 April dan 16 April ini sudah mulai terjadi banyak akumulasi di sini. Nah, sehingga kita ngelihat bahwa MDKA ini dia udah mulai muntup-muntup lah ya, bahasanya tim coach kita. Udah mulai muntup-muntup, manasin mesin. Kalau bahasanya pesawat tuh udah mulai manasin mesin, penumpang udah dimasukin ke pesawat, udah mulai siap-siap untuk lepas landas gitu. Tapi belum lepas landas. Pertanyaan aku berikutnya, ada yang tahu MDKA ini dia tuh perusahaan apa ya? Mungkin banyak yang taunya ini Merdeka Copper Gold, dari judulnya tuh Copper and Gold. Ada yang tahu dia industri apa aja? Tulis dong di chat room. Aku lagi suka diskusi nih. Tahu nggak? Emas, iya bener, emas. Namanya juga Copper and Gold. Nah, tadi aku kasih lihat kalian kan harganya emas, nikel, tin, ya kan? Sekarang aku kasih lihat harganya copper. Copper gimana kabarnya? Nih, perhatikan nih, ini copper dari LME atau London Metal Exchange yang seringkali jadi benchmark teman-teman investor semuanya. Nah, perhatikan di sini, ini tuh harganya copper futures di LME itu udah di angka 9698. Breakout dari level tertingginya sejak Januari 2023 di 9342. Keren ya. Dan potensi menuju ke level tertingginya sejak 2022, dan level tertinggi 2022 ini merupakan level tertinggi all time high 10720. Jadi harga koper masih bisa naik. Nah, kenapa saya ngintipin si MDKA ini? Aku disclaimer juga ya gengs ya, terutama buat kalian yang baru nonton IG live aku yang masih pemula. Yuk belajar yuk dari investing, dari trading dulu. Investing dulu baru trading, baru kemudian beli saham yang beneran. MDKA ini baru manasin mesin, nggak kayak si Tins yang udah lari jauh dan kawan-kawannya udah lari jauh, yang kalian cuma bisa nonton doang atau beli buat swing trading doang atau nunggu retracementnya. Tapi MDKA ini belum jalan, jadi ini bisa lah kira-kira mindsetnya kayak nabur benih gitu loh. Dan ya anyway, aku nggak ngomong panjang lebar tentang MDKA, detailsnya untuk teknisnya tuh ada di Mtrade ya, karena di IG Live aku lebih ke nge-review secara garis besar. Oke, jadi kalian yang udah punya MDKA saat ini dan sebagian besar lagi posisi rugi, boleh nih agak-agak tenang nih ya. Stop lossnya MDKA kalau dia turun di bawah 2250 ya. Aku kasih lihat ada apa di 2250. 2250 tuh support yang lumayan kuat. Aku kasih warna merah karena dia super strong. 2230, 2250, 2230 di sini. Breakdown dari sini ini pembatasan risiko. Kalau kamu punya di harga atas berarti breakdown dari 2450 stop lossnya. Semoga bisa dipahami angka-angka tadi. Semoga kalian bisa catat. Kalau kalian nggak catat ya nanti malam ada YouTube-nya. Jadi kalau kalian nanyain aku ada kelas atau enggak, aku kelasnya tuh sekarang kebanyakan online karena banyak yang mau belajar. Kalau aku bikin kelas offline itu susah mengakomodirnya. One day kita akan bikin offline lagi, dan offline kita super trader udah penuh. Jadi saran aku buat kalian belajar satu-satu. Sabtu ini masuk ke sini, Investartnya baru, aku redesign Investartnya baru, belajar investasi untuk pemula. Masuk ke sini ya dengan kode promo IGEMO. Oke, terus UNTR gimana? Ya, MDKA gimana? Kalian yang punya MDKA wes lego? Gimana hatimu sudah lega? Mari kita lihat United Tractors. United Tractors. Call-nya, harga call gimana nih? Belum kita lihat ya harga call-nya ya. Newcastle Coal Futures. Kita lihat Newcastle Coal Futures di sini. Loh, ini masih sideways, masih sideways ya, masih oke ya, sideways, belum sampai uptrend yang gimana-gimana sih, tapi udah mendingan. Terus kemudian kita lihat harga UNTR, dia tuh kontraktor batubara. Terus ada yang bilang, oh UNTR, ini ada nikelnya juga nih, gitu. Nah, perlu kalian ketahui bahwa UNTR ini anak usahanya Astra International. Jadi kalau misalkan dia cuan, Astra International juga bakalan diuntungkan. Nah, kalau Astra International diuntungkan,
dengan UNTR tuh dia nyumbang 30-35% penghasilannya si Astra International. Kalau UNTR cuan, Astra juga cuan. Jadi kesimpulannya Astra itu bakalan mulai kelihatan hasil positifnya itu sekitaran 3-6 bulan ke depan, dimana resultnya UNTR ini udah mulai keluar gitu. Oke, dari kenaikan harga batu bara. Nah, perhatikan di sini, ini sekarang dia pas lagi di area support, sehingga kalau buat trading sih ini pantas sih buat di watch, dan supportnya ini bisa dibilang ini confluence itu artinya apa? Keren ya istilahnya ya. Aduh, saya bikin sederhana deh, nggak usah pakai istilah keren-keren. Confluence tuh artinya ini tuh double supportnya. Ada support MA 200, ada garis ini ya, ada MA 20 di sini ya. Ini namanya confluence. Nah, jadi dia berpotensi untuk mengalami pantulan swing kayak gitu ya. Jadi ini UNTR. Oke, sekarang aku mau kasih garis besar tentang kondisi global saat ini gimana. Kondisi global saat ini masih HHC tentang suku bunga di Indonesia tadi naik, itu artinya sebenarnya agak kurang bagus buat perekonomian, dan juga saham tuh mestinya turun gitu. Cuman hari ini nggak turun gimana-gimana karena udah terkoreksi beberapa hari terakhir. Investor asing tuh masih banyak yang net sell di saham-saham Indonesia. Net sell hari ini tuh masih didominasi sama saham cek BBRI, TLKM, ASII, Indosat, dan Inco. Ya, jadi BBRI 426,7 miliar, TLKM 177,2 miliar, ASII net sell 143 miliar, Indosat 27 miliar, dan Inco 26,3 miliar. Inco lupa kita bahas, nanti kita bahas ya. Oke, terus hari ini di pasar reguler transaksi lumayan gede, 11,3 miliar. BBCA transaksi 1,3 triliun. Salah ngomong, di pasar reguler tuh 11,3 triliun transaksi, BCA 1,3 triliun, dan itu nggak net sell, berarti masih diakumulasi. BRI 2,4 triliun, net sellnya 426,7 miliar, artinya banyak yang beli daripada yang jual, paham ya, di netin dikurangin gitu loh. TLKM itu transaksi 1 triliun, net sell 177,2 miliar. Berarti banyakan yang beli atau yang jual? Kalian jawab sendiri. Mungkin ada investor-investor gede yang udah mulai masuk di dalam. Di pasar negosiasi hari ini 3 triliun ada saham Meta, SMMA, TLKM. Cuekin, abaikan. Gak usah mikirin Meta atau SMMA. Oke, gagal fokus apanya? Ini kenapa ya? Super Trader gak dibikin online? Kagak. Super Trader tuh tempat saya bersenang-senang. By the way, saya mengurangi undangan offline, mengajar offline dimanapun, karena sekarang saya lagi fokus untuk mengembangkan M-Trade. Tahu nggak visi saya buat M-Trade apa? Kasih tahu nggak ya? Kalau kasih tahu, aku harus menghidupinya, emang harus menghidupinya sih. Kita mau go global, dan kita mau ngejangkau masyarakat Indonesia ini semuanya melek investasi melalui M-Trade Invest, dan kita pengen ngasih edukasi finansial juga karena banyak orang mau masuk ke saham tuh gak ada duitnya, dan kita mau go internasional. Wah, keren banget. Ya, anyway, teens jangka menengah kita tadi profit taking 19-28% di M-Trade. Ellen belum profit taking, beda-beda dikit kadang-kadang ya, dan Ellen belum tentu lebih cuan daripada M-Trade. Kadang-kadang M-Trade lebih cuan daripada Ellen gitu loh. Kadang saya keluar duluan, kayak Sido sebagian saya keluar duluan, M-Trade masih ngehold ya. Congratulations buat M-Traders, hari ini cuan di teens 19-28%. Kenapa di profit taking? Karena di M-Trade itu ada plan duitnya mau diputerin nih, diajarin muterin duit di saham yang lainnya. Oke ya. Terus kita mau ngelihat Inco, karena kita ada masuk di beberapa saham yang lainnya juga gitu. Kita mau ngelihat Inco gimana nih? Inco-nya turun nih, semua saham metalsnya turun. Padahal harga metalsnya naik loh, harga nikelnya naik. Oke, sekarang kita mau tebak-tebakan Inco. Inco tulis di sini, Inco titik 2. Dia tuh ada industri di metals apa aja. Tulis di sini, titik 2, Inco titik 2, nikel, koma, apa aja gitu.
CM Trade Academy bayar tahunan atau sekali dan silahkan ke mtrade.id/academy, mtrade.id/academy. Oke ya, tahunan sih karena dia ada stock pick, ada ininya juga kan. Saya bayar karyawannya juga bulanan, tahunan. Karyawan kalau saya bayar sekali untuk seumur hidup, boleh lah Mtrade Academy-nya tuh sekali untuk seumur hidup. Kalau mereka mau saya bayar begitu ya boleh-boleh aja, tapi mereka nggak mau gitu kan. Butuh resource ya yang ngejawabin kalian tiap hari, bahkan ada yang konsultasi portfolio dan lain-lain. Yuk kita lihat Inco. Tadi kita sudah bahas harga komoditas nikel, koper, emas, apalagi ya, macam-macam. Trennya masih naik. Dan ini ada koreksi turun, masih normal. Ngelihat volume ini masih normal. Harga jatuh, volume turun, that's still normal banget ya. Jadi masih di watch buat Inco ini. Dan di sini ini ada double ini juga support. Aku pakai bahasa keren deh biar kelihatan makin pinter. Ini ada MA100, MA20, ada trendline juga di sini, dan ini ada satu horizontal line pivot di sini ya. Nah, ini supportnya tuh kuat banget di dekat 4130 sampai 4210. Jadi ini support yang bagus, oke ya. Terus NCKL nih gimana? Aku kok nggak terlalu interested ya sama NCKL. Meskipun dia termasuk waktu itu IPO-nya lumayan gede. Aku skip dulu. Bumi Resources hari ini beberapa orang di sekitar saya menyebut saham Bumi lagi naik ya, hari ini lagi naik ya. Iya. Oke. Naik dikala yang lain turun dikala yang lain naik. Candle kayak gini, aku mau kasih kalian ciri-cirinya. Nih ekor, ini banyak ekorannya. Ini banyak PHP-nya ya. Hati-hati ya, ini banyak PHP-nya ya. Terus dia tuh kemarin di bawah 100, baru hari ini ditarik di atas 100. Volumenya gede. Jadi ini yang narik bukan retail, ini yang narik ini institusi. Bumi lakukan kuasi reorganisasi, bisa menghapus kerugian 2,3 miliar. Detailsnya akan dibahas di Mtrade Morning Briefing. Dan sekedar info nih, BlackRock itu katanya loh ya, diam-diam, ini kita gibahin Bumi ya. Dan katanya BlackRock ini diam-diam udah jualin sebagian saham Bumi yang mereka sempat punya beberapa waktu yang lalu gitu. Ada 3,92 juta lembar saham Bumi oleh BlackRock itu yang katanya dijual gitu. Jadi buat jumlah saham mereka tuh turun sekitaran 1,06 miliar lembar gitu. Jadi BlackRock tuh akumulasi Bumi di Februari, tapi sekarang udah keluar. Tapi ini naik harga sahamnya. Aku sih wait and see dulu aja. Aku nggak mau kayak harus ngejar saham gitu loh. Dan ini bukan termasuk saham yang aku favorit gitu. UNTR bagi dividen itu come date-nya 7 Mei. Ingat-ingat tanggal 8 Mei dia pasti turun. Payment-nya 22 Mei. Ini perkiraan aja ya. Ini masih perkiraan. Dividen yield-nya kalau dari harga hari ini 6,29%, nggak gede. Kayak ITMG juga nggak besar. Tapi ya anyway bisa kasih kamu tambahan cuan mungkin ya. INKP udah. Terus ESA tuh aku udah bahas sebenarnya kemarin. Dia tuh laba bersihnya naik 228%. Aku udah bahas kemarin. Terus perhatikan di sini. Miss SMGR kenapa udah tak bahas kemarin loh. Kalau batu baranya naik itu gak bagus buat semen. Yuk nonton IG live-nya, dirajinin yuk, dirutinin yuk biar bisa flow-nya tuh dapat gitu loh. Belajar saham tuh mesti harus wajib rajin. Kalau kamu gak rajin, kamu kehilangan puzzle-nya buat nyusun puzzle yang lengkap. Aku lagi nunggu dia jatuh. Udah simple gitu aja. Jatuhnya di 680 kepengennya sampai 645. Saratoga Miss please. Waduh ini seru banget nih. Udah mau udahan tapi nggak jadi terus. Kenapa? Karena aku lagi suka nih marketnya kalau komoditinya gerak gini. Seru nih. Oke, bersihin dulu ya kebanyakan gambarnya.
Saratoga ini mirip kayak MDKA. Jadi aku yakin banget nih kalian pasti banyak yang posisinya masih rugi. Tulis di sini yang punya Saratoga SRTG rugi atau untung. Pasti banyak yang rugi. Mau tahu dari mana saya taunya? Ya jelas lah ini sekarang lagi posisinya di bawah. Sebelumnya tuh banyak yang di atas nih. Aku kasih lihat ya. Bahkan mungkin adakah di sini yang nyangkut Saratoga 63%. Nah, ini kalau nggak ngerti timing ketika trading, dia bisa jatuh di sini, apalagi beli di pucuk dan nggak pakai stop loss pula gitu loh. Ada orang yang bilang katanya kita itu trading 100% cuan, performance-nya agak pernah rugi. Terus komen di bawahnya yang pernah ini trading pakai strategi itu, wih ternyata strategi anti cut loss gitu loh. Perhatikan ya di sini. Ini Saratoga, ini lagi di stage 1, ini kayak MDKA. Jadi mindsetnya kalau kamu masuk Saratoga sekarang ini, sekarang kayak lagi nabur benih atau nyolong nyolong start ya. Jadi dia akan uptrend itu jika di atas 1705. Nah ini uptrendnya dia. Aku kasih satu resisten yang lebih deket deh ya, di level 1650 dan 1600. Di atas 1600 nih potensi dia masih akan mulai uptrend. Oke ya. Banyak orang rugi daripada untung kalau posisinya masih di bawah, masih di stage 1. Jadi intinya sebenarnya MDKA Saratoga itu layak untuk kalian mulai mungutin dikit-dikit buat jangka menengah. Disclaimer on buat kalian yang masih pemula dan baru nonton IG live aku, baru follow aku 1, 2, 3 bulan terakhir, saran aku kamu belajar dulu, start dari investasi dulu di sini. Next weeknya lagi ada kelas trading gratis tanggal 4, tapi aku mau kalian daftar dulu fokus yang this weekend. Materinya baru, aku usahakan belajarnya bisa lebih cepat, lebih singkat. Biasanya 2 jam lebih, 2 jam setengah gitu, akan usahakan kali ini 1 jam, 1 jam setengah tuh udah selesai. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Yang baru masuk jangan langsung hajar saham, karena saham itu kalian butuh belajar. Kripto juga butuh belajar. Trading gold juga butuh belajar. Kalau yang fanatik dan bilang cuan terus, ya saya doakan cuan terus. Cuman biasanya kalau yang udah pengalaman selama beberapa tahun, mereka udah pernah ngalamin digebuk sama beruang atau bear. Artinya udah pernah digebuk ketika marketnya turun, dan biasanya mereka akan lebih tahu diri, nggak yang bangga dengan cuan terus. Semoga bisa bermanfaat IG live aku malam hari ini. See you tomorrow di morning briefing jam 8.15 lebih detail bersama dengan tim coach M-Trade. Saya Ellen May, salam profit. Jumat juga ada kelas sore ya, M-Trade-mologi. Yes, IG live bareng tim coach. IG live bareng tim coach. Jumat kayaknya aku IG live nggak ya? Karena tim coachnya udah IG live. See you Sabtu ya, jam 10. Dadah. Thank you udah nyimak, thank you udah rajin.